semua dalam keadaan sehat dan baik dan juga masih semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ya, semua pasti sudah tahu lagunya. Ayo kalian semua bernyanyi dari rumah kalian masing-masing, ikuti lagu ini ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Anak-anak, hari ini Rose mau cerita tentang anak bungsu yang hilang. Apa maksudnya ya anak bungsu yang hilang? Ayo kita dengarkan ceritanya. Ada seorang ayah mempunyai dua anak, yaitu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak sulung itu maksudnya anak pertama, anak bungsu adalah anak yang terakhir. Suatu hari, tiba-tiba anak yang bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya. Wah, anak-anak, padahal ayahnya masih hidup. Dia sudah menyakiti hati ayahnya dengan meminta harta. Tetapi karena ayahnya sayang kepada anaknya, ayahnya pun memberikan harta itu kepada anak bungsunya. Nah, setelah itu, anak bungsu ini menjual semua hartanya sehingga dia mendapatkan banyak uang. Lalu dia pun segera pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan ayahnya dan juga kakaknya. Nah, di tempat yang jauh itu, anak bungsu ini memboroskan uangnya. Dia hidup berfoya-foya dengan teman-temannya setiap hari. Sampai akhirnya uang anak bungsu ini pun habis. Wah, dia sudah menjadi miskin. Dan teman-temannya semua sudah mulai meninggalkan dia karena dia tidak ada uang lagi. Dan di negeri itu pun mengalami bencana kelaparan. Akhirnya anak bungsu ini pergi mencari kerja. Dan pekerjaan yang ada hanyalah pekerjaan menjaga babi di ladang. Anak bungsu ini sudah sangat kelaparan. Dia ingin makan makanan babi. Tetapi semua makanan babi itu pun tidak ada sisanya. Semua sudah habis dimakan oleh babi. Pada saat dia kelaparan, anak bungsu ini sadar. Dan dia ingat, wah betapa enaknya kalau dia menjadi pegawai ayahnya. Makanan di sana berlimpah-limpah. Lalu anak bungsu ini dia segera pergi, dia pulang, dia ingin bekerja dengan ayahnya. Nah, anak-anak, dari jauh ayahnya sudah melihat bahwa ada anak bungsunya yang datang. Wah, ayahnya sangat senang dan dia pun merasa kasihan kepada anaknya. Sang ayah pun segera berlari untuk mendapatkan anak bungsunya. Lalu dia memberikan pakaian yang bagus, memberikannya cincin dan juga sepatu yang terbaik untuk anak bungsunya ini. Nah, anak-anak, anak bungsu ini yang tadi dia sudah mendukakan hati ayahnya. Dia sudah disebut anak yang hilang. Ya, tetapi pada saat dia sudah bertobat,
dia mau kembali kepada ayahnya, meminta maaf kepada ayahnya, maka dia pun menjadi anak yang ditemukan kembali. Nah, akhirnya ayahnya dan anaknya mereka semua bersukaria. Nah, ayat hafalan kita Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, seperti tadi anak bungsu yang sudah melakukan kesalahan, dia disebut anak yang telah hilang. Tetapi pada saat dia bertobat dan kembali meminta ampun kepada ayahnya, dia pun disebut menjadi anak yang didapat kembali. Nah, Nana Lause akan kasih pertanyaan dari cerita ini. Pertanyaan pertama, salah satu anak bapak ini tadi disebut anak yang hilang, ya karena ia meminta harta dan menghabiskannya dengan berfoya-foya. Anak yang mana yang disebut anak yang hilang? A. Anak tunggal, B. Anak sulung, C. Anak bungsu. Pertanyaan kedua, yang disebut anak hilang ini telah menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf kepada siapa? A. Kepada saudaranya, B. Kepada temannya, C. Kepada ayahnya. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan yang nggak usah kasih. Ya, sampai di sini dulu cerita kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.